Shalom buat kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Efesus pasal 6. Taat dan kasih. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah, dan yang rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Dan kamu tuan-tuan, berbuatlah demikian juga terhadap mereka, dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di sorga, dan ia tidak memandang muka. Perlengkapan rohani. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopang keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Pemberitahuan salam, supaya kamu juga mengetahui keadaan dan hal ikhwalku. Maka Tikhikus, saudara kita yang kekasih dan pelayan yang setia di dalam Tuhan, akan memberitahukan semuanya kepada kamu. Dengan maksud inilah ia kusuruh kepadamu, yaitu supaya kamu tahu hal ikhwal kami, dan supaya ia menghibur hatimu. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai sekalian saudara. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 24. Judulnya berdiri teguh dalam kuasa Tuhan. Hari ini kita belajar dari Efesus 6, pasal terakhir dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Dalam pasal ini Paulus mengajarkan dua hal penting. Yang pertama tentang kehidupan sehari-hari yang berkenan kepada Tuhan. Yang kedua tentang peperangan rohani yang kita hadapi sebagai orang percaya. Paulus ingin mengingatkan bahwa hidup Kristen bukan hanya soal pergi ke gereja, tetapi tentang bagaimana kita hidup di rumah, di pekerjaan, dan di tengah dunia yang penuh tantangan.
Yang pertama, hidup yang berkenan kepada Tuhan dimulai dari keluarga. Paulus berkata, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu." Tuhan peduli dengan kehidupan keluarga kita. Anak-anak diajar untuk taat dan hormat. Orang tua diajar untuk mendidik dengan kasih, bukan dengan kekerasan, tetapi dengan nasihat Tuhan. Keluarga adalah tempat pertama kita belajar tentang kasih, kesabaran, dan pengampunan. Kalau keluarga kita kuat dalam Tuhan, maka iman kita juga akan kuat. Yang kedua, bekerja sebagai pelayan Tuhan. Paulus juga berbicara tentang hamba dan tuan yang bisa kita terapkan hari ini sebagai pekerja dan atasan, guru dan murid, pemimpin dan anggota. Firman Tuhan berkata, "Lakukanlah pekerjaanmu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia." Artinya kita bekerja bukan untuk mencari upah, tetapi melayani Tuhan lewat pekerjaan kita. Kalau kita bekerja dengan jujur, setia, dan sungguh-sungguh, Tuhan melihat dan memberkati. Ketika kita sedang berada dalam peperangan rohani, Paulus mengingatkan bahwa hidup orang percaya tidak lepas dari peperangan. Perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan roh-roh jahat di udara. Musuh kita bukan manusia, musuh kita adalah iblis yang ingin melemahkan iman, menghancurkan keluarga, menjatuhkan kita dalam dosa. Karena itu Tuhan memberikan kita perlengkapan senjata Allah, ikat pinggang kebenaran, baju jirah keadilan, kasut Injil damai sejahtera, perisai iman, ketopang keselamatan, dan pedang roh yaitu firman Tuhan. Dan yang paling penting adalah doa. Tanpa doa kita lemah, dengan doa kita kuat. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hidup kita tidak selalu mudah. Dunia penuh tantangan, pencobaan, dan tekanan. Tetapi kita tidak berjuang sendirian. Tuhan menyertai kita, Tuhan memperlengkapi kita, Tuhan menguatkan kita. Mari kita berdiri teguh di dalam Tuhan, hidup dalam kebenaran, setia dalam pekerjaan, kuat dalam iman, dan tekun dalam doa. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.